Saya Maulidia Nabila, saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi PGSD. Kali ini saya akan menampilkan dongeng yang berjudul Jack dan Pohon Kacang. Tonton videonya sampai habis ya. Dahulu kala, ada seorang ibu dan anak muda yang tinggal di sebuah desa. Anak muda tersebut bernama Jack. Kehidupan Jack dan ibunya tergolong miskin. Harta yang mereka miliki hanya ada 1 ekor sapi. Lama-kelamaan produksi susu sapi sudah berkurang. Menyadari akan hal itu, sang ibu berencana untuk menjual sapi yang mereka miliki. Uang hasil penjualan sapi akan dipergunakan untuk membeli gandum. Rencananya, gandum tersebut akan ditanam di ladang dekat rumah mereka. Keesokan harinya, Jack membawa sapi miliknya pergi ke pasar. Di tengah jalan menuju pasar, Jack bertemu dengan seorang kakek. Sang kakek menegurnya. "Hai Jack, maukah engkau menukar sapimu dengan sebutir kacang ajaib ini?" kata sang kakek. "Apa? Menukar sebutir kacang dengan sapiku?" kata Jack terkejut. "Jangan menghina ya. Ini adalah kacang ajaib. Jika kamu menanamnya dan membiarkannya selama 1 malam, maka kacang ini akan tumbuh panjang sampai ke langit," kata kakek itu menjelaskan. Jack sangat tertarik dan dia berkata, "Jika begitu, baiklah, aku akan menukar sapiku dengan sebutir kacang ajaib milikmu." "Baiklah Jack, ini kacangnya." Lalu, sang kakek pergi membawa sapi. Sesampainya di rumah, ibu Jack sangat terkejut dan marah. "Benar-benar bodoh kau, Jack. Bodoh. Bagaimana mungkin kita hidup hanya dengan sebutir biji kacang?" Saking marahnya, sang ibu melempar biji kacang tersebut hingga keluar jendela. Keesokan harinya, Jack melihat pohon raksasa yang tumbuh sampai mencapai langit. "Wah, ternyata benar apa yang dikatakan oleh kakek itu," gumam Jack. Lalu dengan hati-hati ia langsung memanjat pohon raksasa itu. "Aduh, mengapa tidak sampai juga ke ujung pohon ya?" kata Jack dalam hati. Tidak beberapa lama kemudian, Jack melihat ke bawah. Jack melihat rumah-rumah menjadi sangat kecil. Akhirnya, Jack sampai ke awan. Di sana Jack bisa melihat sebuah istana raksasa yang sangat mengerikan. "Aduh, aku haus dan lapar. Mungkin di istana itu aku menemukan makanan," gumam Jack. Sesampainya di depan pintu istana, Jack mengetuk pintu dengan keras. "Permisi, tok, tok, tok." Tidak lama kemudian, pintu berbunyi. Krik! Pintu besar itu pun terbuka. Jack terkejut ketika ia menengadah muncul seorang wanita yang sangat besar. "Ada apa, Nak?" kata wanita itu. "Selamat pagi. Saya haus dan lapar. Bolehkah saya meminta sedikit makanan?" "Wah, kamu anak yang sopan sekali. Masuklah, makan di dalam saja ya," kata wanita itu ramah. Kemudian Jack masuk ke dalam istana. Ketika sedang makan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang keras. Duk, duk, duk. Ternyata suami wanita itu yang datang. Ia adalah raksasa pemakan manusia. Dengan sangat cepat, wanita itu berkata kepada Jack, "Nak, cepatlah
Cepat bersembunyi, suamiku datang. Jack segera berlari. Wah, aku datang. Aku lapar. Cepat siapkan aku makanan. Baiklah. Jack menahan nafas di dalam tungku. Tiba-tiba, raksasa itu mencium bau manusia. Lalu ia mengintip ke dalam tungku. Aku mencium bau manusia. Tunggu, itu bukan bau manusia. Itu bau manusia yang kita bakar kemarin. Sudahlah, tenang saja. Ini makanannya sudah siap. Setelah selesai makan, raksasa mengeluarkan pundi-pundi yang berisi uang emas curiannya, sambil meminum minuman keras. Banyak uangku. Banyak hasil curianku, kata raksasa tersebut. Sambil menghitung hasil curiannya, tak beberapa lama kemudian, raksasa itu mabuk dan akhirnya tertidur. Melihat hal itu, Jack segera keluar dari persembunyiannya. Wah, raksasanya sudah tidur. Uang emasnya banyak sekali. Sebelum pulang, Jack mengambil uang emas hasil curian si raksasa itu. Jack terus menuruni pohon kacang dan akhirnya sampai di rumah. Ibu, lihatlah emas ini. Mulai sekarang kita jadi orang kaya. Tak mungkin kamu mendapatkan uang sebanyak ini dengan mudah, Jack. Apa yang kamu lakukan? Lalu Jack menceritakan semua kejadian pada ibunya. Aku mengambil uang ini dari istana, Bu. Di ujung pohon yang tinggi ini ada istana, dan di dalamnya terdapat uang dan emas. Aku mengambil semua ini dari sana, Bu. Kau terlalu berani, Jack. Bagaimana jika raksasa itu datang untuk mengambilnya kembali? Kata sang ibu dengan khawatir. Semenjak mendapatkan uang hasil curiannya, Jack hanya bersantai. Tidak beberapa lama kemudian, uang hasil curiannya pun habis. Jack kembali memanjat pohon kacang untuk menuju ke istana. Kau datang lagi. Ada apa? Kata istri raksasa. Selamat siang, Bu. Karena saya belum makan dari pagi, perutku jadi lapar sekali. Ibu yang baik itu pun hanya diam saja. Tetapi ia tetap memberi Jack makan siang. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki raksasa. Seperti dulu, Jack bersembunyi kembali di dalam tungku. Setelah masuk ke rumahnya, raksasa itu makan dengan lahapnya. Setelah itu, ia meletakkan hasil curiannya, yaitu berupa ayam, yang ia letakkan di atas meja. Ia berkata kepada ayam, "Hai ayam, keluarkan telur emasmu." Lalu ayam itu berkokok, "Kukuruyu." Dan kemudian ayam itu mengeluarkan sebutir telur emas. Raksasa merasa sangat puas. Ia minum minuman keras sampai akhirnya tertidur. Apa? Telur emas? Hebat sekali ayam itu, pikir Jack. Diam-diam, Jack mencuri ayam itu dan lari pulang ke rumah. Dengan ayam petelur emasnya, Jack kembali bersantai-santai saja. Daripada kau mencuri, lebih baik bekerja di ladang saja, Jack, kata sang ibu.
Setiap hari ayam itu mengeluarkan telur lebih dari seharusnya. Lama-kelamaan, ayam itu pun mati karena telah mengeluarkan telur lebih dari seharusnya. Jack kembali lagi ke istana raksasa itu, dan lagi-lagi ia bersembunyi di dalam tungku ketika raksasa laki-laki itu pulang sambil membawa harpa. Sambil meminum sake, raksasa itu berkata, "Hai harpa, mainkan sebuah melodi yang indah." Keajaiban pun terjadi. Harpa itu memainkan sendiri melodi yang indah. Lagu itu membuat sang raksasa tertidur dengan pulas. Jack mempunyai niat untuk mencuri harpa itu. Ia pun mengulurkan tangannya. Tetapi, "Tuan, ada pencuri! Tuan, ada pencuri!" Tiba-tiba harpa itu berteriak. Raksasa itu pun terbangun. Ia segera mengejar Jack. Raksasa itu terus mengejar Jack yang berlari membawa harpa milik raksasa itu. Jack berteriak, "Ibu, ambilkan kapak dari kuda. Cepat, cepat," kata Jack kepada sang ibu. Betapa terkejutnya sang ibu melihat sosok raksasa yang datang mengejar Jack. "Hai Jack, kembalikan harpaku." Sesampainya ia di rumah, Jack langsung menebang pohon itu dengan kapaknya. Dengan suara yang keras, pohon kacang itu rubuh. Dan raksasa itu pun jatuh dan mati ke tanah. Sambil menangis, ibu Jack berkata, "Jack, jangan lagi kau melakukan hal yang menyeramkan seperti ini. Betapapun miskinnya kita, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, dengan bersyukur kepada Tuhan. Pasti kita berdua akan hidup dengan baik." "Maafkan saya, Ibu. Mulai sekarang saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh," kata Jack pada ibunya. Sejak saat itu, Jack bekerja dengan rajin setiap harinya. Di sebelahnya, harpa memainkan melodi yang indah yang menambah semangat kerja Jack. Cerita tentang harpa ajaib yang telah menyebar ke seluruh pelosok negeri. Pada suatu hari, seorang putri cantik datang mengunjungi Jack. Tidak seperti biasanya, harpa memainkan sebuah melodi indah yang membuat sang putri sangat terpesona. Lalu harpa itu bernyanyi, "Kalau putri dan Jack menikah akan berbahagia." Mendengar lagu itu, pipi sang putri memerah. Akhirnya, Jack menikah dengan putri yang cantik tersebut berkat bantuan harpanya. Sejak saat itu, Jack menjadi seorang raja yang suka menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Sekian penampilan dongeng dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.